wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Alismawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Klaten. Saya mengajar di SD Negeri 2 Barenglor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya bersama rekan saya. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Ya, nama saya Justina Denity Anjarwati, saya guru kelas 5 di SD Negeri 2 Barenglor. Baik Ibu, terima kasih untuk perkenalannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah visi akademik, yaitu kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi tujuannya ini nanti agar ketika Bu Deni sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Bu Deni nanti, Bu Deni lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, selamat pagi Bu Deni. Selamat pagi Bu Ayu. Bagaimana kabarnya Bu Deni? Alhamdulillah. Bu Ayu bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Deni. Iya. Akhir-akhir ini cuacanya sangat ini ya Bu, ekstrim sekali ya, panas sekali. Iya, gerah gitu. Jadi kadang-kadang kita juga bisa lepas kontrol untuk minum es gitu. Jadi kita sering harus bisa menjaga kesehatan. Betul. Nah, maaf ya Bu Deni, ini sedikit mengganggu waktu Bu Deni. Oke. Nah, terima kasih sebelumnya Bu Deni sudah meluangkan waktu dan kesempatan kepada saya untuk melakukan supervisi akademik di kelasnya. Nah, Bu Deni sudah siap? Nah, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Deni ya, boleh ya Bu ya? Ya, oke. Nah, baik Bu, kita mulai sekarang saja kalau begitu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran apa nanti yang Bu Deni itu ingin capai pada kegiatan supervisi kali ini? Jadi gini ya Bu ya, karena tadi kan kita bahas tentang cuaca nih Bu Ayu, kan Iya, cuacanya betul. ekstrim dan panas sekali. Nah ini ada erat kaitannya nanti dengan pembelajaran kelas 5 IPAS Iya. tentang siklus air. Jadi bagaimana nanti ketika air ini melakukan siklusnya sampai nanti menjadi hujan dan kembali lagi ke tanah. Nah dari materi ini tadi, tujuan pembelajaran adalah 3 Bu. Yang pertama, melalui kegiatan eksplorasi konsep, peserta didik dapat memahami konsep terjadinya siklus air dengan benar. Nanti yang kedua, dengan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis proses terjadinya siklus air dengan benar. Yang ketiga, nanti melalui kerja kelompok, peserta didik dapat membuat produk mengenai terjadinya siklus air dengan percaya diri. Jadi nanti produk terakhirnya adalah anak-anak membuat diorama. Oke. Luar biasa sekali ya Bu Deni ya. Jadi tujuan Bu Deni tadi itu yang pertama tentang eksplorasi konsep, kemudian yang kedua tentang diskusi kelompok tadi ya Bu Deni ya. Terus yang terakhir nanti anak-anak akan membuat diorama secara berkelompok. Gitu ya Bu Deni ya. Saya tambahkan ya Bu ya. Boleh. Ya, jadi begini Bu, karena kan awalnya ini adalah modul ajar yang pernah saya buat, lalu saya ATM lagi. Dari modul ajar buat saya ATM lagi. Untuk yang kali ini saya buat berdiferensiasi Bu. Jadi tidak semua kelompok yang membuat diorama siklus air, tapi hanya dua kelompok yang buat diorama ini. Lalu yang kelompok 2 selanjutnya membuat tulisan siklus air. Lalu yang selanjutnya membuat poster begitu kan. Oh gitu, jadi berbeda-beda ya Bu Deni ya. Gitu. Oke. Berdasarkan apa Bu Deni membedakan itu? Atau anak-anak itu memilih sendiri berdasarkan kesukaannya? Tidak Bu, jadi pengelompokan ini berdasarkan kesiapan belajar. Jadi sebelum nanti anak-anak menentukan kelompok, saya akan membagikan lembar untuk anak-anak mengisi tentang kesiapan belajarnya bagaimana. Jadi nanti ada golongan anak yang mungkin lebih cepat menangkap, dia akan mendapat pembelajaran juga LKPD yang lebih sulit dibandingkan teman-teman yang lainnya begitu. Oke, baik Bu Deni, luar biasa sekali gitu ya Bu Deni ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Deni, fokus apa atau area pengembangan mana yang Bu Deni itu tidak capai di pembelajaran ini? Di pengetahuan, di keterampilan, atau bagaimana Bu Deni? Ya, capaian saya sih inginnya anak-anak bisa pengetahuannya juga bertambah, tapi juga mereka punya kreativitas di dalam pembelajaran itu.
Oh, oke gitu. Jadi lebih Bu Deni lebih menekankan ke pengetahuannya dulu, kemudian nanti baru keterampilannya mengikuti, begitu ya Bu Deni ya. Jadi dimulai dari pengetahuan, nanti keterampilan mereka juga akan berkembang seperti itu. Lebih ke itu ya Bu, apa namanya, pembelajaran bermakna. Oke, ya betul sekali. Jadi biar anak-anak nggak gampang lupa ya. Oke, iya, setuju sekali. Nah, pertanyaan yang ketiga Bu Deni, model pembelajaran apa yang nanti akan digunakan? Oh, kebetulan saya menggunakan PBL nih Bu, problem based learning. Tapi dengan strategi pendekatannya nanti saintifik, karena kan memang IPAS ya, jadi saya menggunakan Oke, jadi Bu Deni nanti akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana anak-anak akan memecahkan sebuah masalah di dalam kegiatan tersebut, dan Bu Deni nanti akan menggunakan pendekatan saintifik. Pasti di dalam pembelajaran yang Bu Deni rancang nanti sudah ada sintak-sintak tersendiri ya Bu Deni ya. Iya Bu Ayu, sudah pasti ada sintak-sintak dari PBL-nya sendiri yang nanti kita integrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, baik Bu Deni. Nah, untuk pertanyaan yang keempat Bu Deni, nah strategi apa yang ingin Ibu lakukan pada saat pembelajaran nanti? Ya otomatis ini ada tambahan juga sih dari yang dulu anak-anak kan paling cuma pakai speaking ya. Iya. Nah kebetulan nanti di modul ajar yang saya buat ini pun nanti akan saya sisipkan tentang mindfulness. Ya, jadi bagaimana anak-anak ini sebelumnya kan belum pernah nih Bu. Jadi bagaimana ketika mindfulness ini diterapkan ke anak-anak itu juga termasuk saya juga takutnya tidak berjalan dengan baik, tapi apapun yang namanya memang itu terbaik buat anak-anak kan pasti harus kita coba membaik. Berarti Bu Deni nanti akan menggunakan ice breathing dan juga mindfulness. Nah, sebelumnya Bu Deni sudah pernah melakukan ice breathing di dalam kelas? Sudah sering menggunakan speaking. Nah, cuma yang perbedaan di sini adalah mindfulness. Nah, mindfulness ini saya juga masih meraba-raba apakah ini akan menjadi hal baru bagi anak-anak yang menarik atau justru nanti bagaimana ke anak-anak atau justru anak-anak jadi nggak tertarik sama pembelajaran ini deh, masih menjadi tanda tanya bagi saya. Nah, mungkin untuk mengajarkan mindfulness sendiri nanti Bu Deni itu persiapannya gimana? Apakah Bu Deni akan memberi pengarahan dulu kepada peserta didik atau bagaimana? Ya pasti ada diarahkan ya, namanya juga ada di sini. Kalau misalnya di SMA atau SMP mungkin bisa lah tanpa diarahkan. Cuma kan karena kita posisinya anak SD ya pasti kita arahkan dulu nanti bagaimana mindfulness ini dijalankan. Oke, luar biasa sekali ya Bu Deni ya untuk penjelasannya ya. Nah, tadi model sudah, strategi sudah, nah yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan, media apa saja yang Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Nah, medianya nanti kebetulan saya akan menyiapkan poster, bukan poster sih ya, mungkin gambar ya Bu, gambar tentang siklus saya sendiri. Jadi bagaimana memacu anak-anak untuk berpikir dulu tentang bagaimana ini tuh gambar apa sih, siklus saya tuh bagaimana sih, dari situ mereka akan berdiskusi dalam kelompok, apakah mereka mendapatkan pengetahuan dari situ atau nanti bagaimana. Nah ini nanti diterapkannya ketika mengerjakan LKPD, apakah mereka lancar mengerjakannya atau tidak. Itu untuk kelompok yang pertama tadi Bu, kan udah saya bagi. Jadi siswa saya itu ada 24, jadi saya bagi menjadi 3 bagian. Jadi yang lumayan, terus yang benar-benar itu sudah cepat, terus nanti yang sedang sama yang kurang. Nah untuk yang cepat ini tadi Bu, saya akan membagikan gambar juga, terus nanti juga ada bacaan juga. Terus untuk yang kelompok yang kedua ini yang tergolong sedang, kita akan memutarkan video. Dari video anak-anak itu mengambil kesimpulan tentang pengetahuan ini sendiri tentang siklus air. Nanti yang kelompok yang ketiga yang kurang ini nanti akan saya berikan puzzle tentang siklus air. Mereka memasang dulu terlebih dahulu dan dari gambar itu nanti mereka bisa mengamati tentang siklus air sendiri. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali persiapannya Bu Deni ya untuk perkembangan belajar anak didik itu totalitas sekali ya Bu Deni ya. Jadi mulai dari poster, mungkin gambar-gambar, kemudian ada video juga, jadi sudah dibedakan sesuai dengan kemampuan anak di awal. Jadi ada kemampuan anak yang lebih gitu atau dia sudah sangat paham, kemudian ada yang sedang dan juga ada yang kurang. Masya Allah sekali Bu Deni. Iya Bu ya, semoga lancar. Iya, amin. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu
nanti penilaian atau asesmen yang digunakan ibu nanti dalam pembelajaran seperti apa? Oh, asesmennya sendiri sih apa ya, nanti saya menggunakan kuisis juga ada dulu. Ya, nanti di akhir jadi pertama sih kami pakai lembar diagnostik ya, jadi kesiapan belajar. Dan di situ anak-anak menjawab dua pertanyaan Bu. Dua pertanyaan itu anak-anak menjawab, kan nanti ketahuan nih mana yang sudah belajar atau yang belum, atau yang sudah membuka materinya dulu, mana yang belum. Lalu yang selanjutnya menggunakan LKPD-nya itu tadi Bu. Nah yang terakhir nanti evaluasinya saya menggunakan kuisis, jadi menggunakan paper mode kan. Kita sebenarnya kuisis itu menyarankan pakai HP ya Bu ya. Cuma masalahnya karena di SD kan anak-anak belum diizinkan menggunakan HP, jadi saya berikan paper mode. Wah, luar biasa sekali ini Bu Deni ini. Jadi persiapan penilaiannya juga jadi apa, dari mulai asesmen diagnostik di awal, gitu, kemudian juga ada penilaian dari LKPD-nya itu sendiri, kemudian di evaluasi akhir Bu Deni juga menggunakan kuisis yang mungkin tentunya sangat menarik gitu ya Bu Deni, untuk anak-anak. Nah Bu Deni, saya mau tanya lagi, dalam penilaian itu nanti apakah ada penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap, atau ketika berdiskusi nanti mereka juga akan mendapatkan nilai tertentu atas keaktifan mereka, atau bagaimana Bu Deni? Nah, kebetulan juga kita penilaian anak itu kan sudah berubah dari mulai kurikulum 2013 ya Bu ya. Jadi dari mulai kognitif, afektif, psikomotor. Begitu pun juga terjadi ketika di kurikulum merdeka. Jadi bagaimana anak berproses itu pasti punya poin sendiri begitu Bu Ayu. Jadi tidak mungkin saya hanya menitik beratkan bahwa anak itu di kognitif aja, kan nggak mungkin. Tapi nanti juga keterampilan anak ketika mempresentasikan hasil apa yang ada di dalam kelompoknya itu juga akan menjadi poin sendiri buat anak. Masya Allah sekali Bu Deni ini ya. Jadi dari kognitif, juga dari keterampilan skill, juga dari sikapnya, juga udah ada semua, sudah lengkap ya Bu Deni ya. Nah sejauh ini persiapannya Bu Deni itu untuk melaksanakan pembelajaran tersebut itu sudah berada di rentang nilai berapa ini Bu Deni? Antara 1 sampai dengan 10. Kalau di 1 mungkin masih kurang, kemudian sampai di angka 10 sudah maksimal. Mungkin sudah di 8 ya Bu ya. Jadi paling kalau modul aja juga sudah saya buat, terus asesmen sama instrumen penilaian pun juga sudah saya buat. KPD-nya juga sudah, terus media pembelajaran juga sudah. Hanya saja kan untuk ini logo medianya kan ini tetap lama ya, bikin pasal kan juga nggak cepat gitu ya. Juga nanti sama juga saya belum ngeprint Bu kebetulan, jadi masih software. Makanya saya bilang di angka 8 ya karena belum semuanya fix. Iya, tapi di angka 8 itu sudah luar biasa sekali loh Bu Deni, berarti hampir mendekati sempurna, nanti tinggal ngeprint kemudian eksekusinya saja, begitu ya Bu Deni ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir Bu Deni, yang akan saya tanyakan nanti waktu pelaksanaan nanti ini kapan Bu Deni akan melaksanakan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan siklus air tadi ya Bu Deni. Nah itu kapan Bu Deni? Melaksanakan pembelajaran ini di hari Rabu, karena kan anak-anak kebetulan juga ada IPAS-nya di hari Rabu begitu. Jam keberapa Bu Deni kalau boleh tahu? Jam pertama Bu. Jam pertama. Oke baik, berarti nanti Bu Deni akan melakukan eksekusi dari persiapannya atau dari rencananya ini di hari Rabu jam pertama ya Bu Deni ya. Tapi nanti akan ada ini Bu, ada pembiasaan. Anak-anak kan nyanyi dulu tuh kayak apel pagi ya di Rabunya. Jadi nanti setelah itu ya Bu ya. Nanti setelah itu nanti akan saya persiapkan juga. Jadi semuanya sudah siap baru nanti dilaksanakan. Oke baik, jadi mungkin apel paginya itu biasa selesai jam 7:30 ya Bu Deni ya. Jadi nanti setelah 7:30 nanti Bu Deni sudah siap gitu ya di dalam kelas. Oke baik Bu Deni, besok saya akan melihat eksekusi Bu Deni dalam menjalankan rencana pembelajaran yang sudah dibuat, begitu ya Bu Deni ya. Nah terima kasih sekali Bu Deni untuk waktu yang diberikan. Semoga rencana Bu Deni nanti dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Dan apa yang Ibu harapkan nantinya dapat terlaksana dengan baik. Begitu Bu Deni. Saya juga terima kasih Bu Ayu. Mungkin juga dengan adanya supervisi ini nanti juga ada masukan saya sendiri bagaimana saya melakukan kegiatan pembelajaran. Kalau misalnya ada yang kurang atau gimana kan nanti Bu Ayu juga bisa ngasih saran ke saya. Oke baik Bu Deni. Nah demikianlah percakapan pra observasi yang telah kami lakukan.
Semoga yang telah direncanakan dan diharapkan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa masih ini sekarang ini. Sudah di depan, sudah Quran. Tidak ada saya. Ucapkan salam. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semangat semua. Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, berarti semua sehat. Semoga nanti sampai kita selesai pelajaran hari ini, kalian tetap dalam keadaan sehat doa. Iya. Oke. Bagaimana perasaan kalian hari ini nih? Semangatnya kenapa? Karena belajar. Karena terus ketemu teman-temannya. Lagi. Belajar. Mempelajari hal baru. Ya, masalahnya tadi ya. Kemarin kita belajar tentang ekosistem. Ada lagi? Ada yang sedih? Tidak. Tidak ada. Mas Riza senang nggak? Senang. Kenapa? Karena dapat uang saku. Kenapa senangnya? Kenapa senangnya? Karena bisa belajar bersama teman-teman. Iya. Oke. Terus tadi siapa yang sudah mandi? Beneran ini sudah mandi semua? Oke. Iya. Apa tadi? Dan perubahan-perubahan di permukaan bumi. Sebelumnya kita ekspedisi dulu. Belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nomor satu. Nomor satu. Nomor dua. Nomor tiga. Nomor empat. Nomor lima. Nomor fokus. Ini mau tanya. Tanya pertama. Mengapa air di bumi ini tidak berubah? Karena dapat diperbarui. Ada lagi? Mas Riza, Karena terjadi siklus air. kita jadi siklus air. Jadi bisa jadi ya. Nanti kalian bisa belajar. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Oke, pertanyaan ini dong. Kamu mau pernah rebus air di rumah? Bisa. Bisa nggak? Oke, ini nanti berhubungan dengan belajar.
Oke, diskusikan nih gambarnya. Yang pertama, apa yang terjadi pada dialog tersebut? Apa lagi? Apa yang terjadi di dialog tersebut? Ada seorang anak bertanya dengan air. Nah, apa yang terjadi tadi? Si anak ini kan bertanya-tanya nih ke air. Apa tanyanya apa? Kenapa kamu balik kamu tidak habis ini? Ya, kenapa kok kamu tidak pernah habis? Lalu si air menjawab apa? Karena mengalami siklus. Iya, airnya menjawab, oh, karena saya mengalami siklus, gitu kan? Kedua, kenapa air tidak pernah habis? Jadi tadi ya berarti apa yang terjadi pertama tadi? Air ada seorang anak, beberapa anak satu anak bertanya. Tanya apa tadi? Air tidak pernah habis. Lalu ini bilangnya, mengapa air tidak pernah habis? Karena itu siklus. Oke, tadi sebelum kalian masuk kan kalian sudah saya suruh untuk mengisi lembar kebutuhan belajar peserta didik. Sudah dibutuhkan. Jadi kalian sudah duduk di kelompok yang ibu buat tadi berdasarkan kebutuhan belajar kalian. Sudah? Oke, siap belajar ya. Oke, nanti ibu kan bagi jadi kalian 3 kelompok besar dan 3 kelompok kecil. Jadi nanti 3 kelompok besar, kalau di Jumat punya ada 6. Di sini menjadi kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, ingat kelompok 1 kelompok 2. Di sini kelompok 3 dan kelompok 4. Di sini kelompok 5 dan kelompok 6. Nah, nanti kalian belajarnya akan berbeda-beda sesuai tadi kebutuhan belajar yang sudah ibu bagi. Nanti di kelompok 1 ibu akan membagikan gambar. Jadi dari gambar itu kalian pelajari bagaimana siklus air. Di kelompok 2 nanti kalian belajar menggunakan video. Oke, gambar 3 nanti kalian belajar menggunakan puzzle. Dan kakak sendiri. Nah, ini kamu sebelum masuknya menggunakan itu. Kelompok yang lebih program. Oke, paham? Kalau yang bahan ajar itu kita dapat yang masuk tanggal 15 April. Ini buku dari Oke, paham? Oke, kelompok 1-2 belajar dari gambar yang sudah saya bagikan. Oke, kelompok 1-2 sudah menerima semua bahan ajar sudah? RKPD-nya sudah? Oke. Jadi di kelompok 1 dan 2 sudah ada gambar. Nah, kalian belajar dari gambar itu dulu. Di buku tulis nanti kamu bisa mencatat apa saja tahapan-tahapan dari siklus air ini. Oke? Nanti kelompok 3 dan 4 ibu akan share video tentang siklus air. Nah, dari video ini kalian akan membuat sebuah poster. Nah, kedua poster ini nanti kamu buat berdasarkan video yang sudah ibu putarkan. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Dan tidak ada pertanyaan. Kelompok 5 dan 6 rupanya sudah ada bahan ajar, sudah ada puzzle, dan juga sudah ada RKPD. Ada. Nanti kalian belajar pemasangan puzzle ini. Jadi puzzle ini nanti kamu pasang, kelompok dipasang. Terus kalian amati terjadi siklus air ini apa prosesnya. Ini nanti kamu pasang, kamu lihat siklus airnya itu seperti apa. Nanti di akhirnya RKPD-nya kalian baca tadi sekilas. Nah, apa tadi? Membuat diorama. Terus, nah, ini gambarnya sudah ada di situ, kuningsnya sudah ada, yang pakai juga sudah ada. Oke, pertanyaannya? Silakan baca di dalam. Sudah semuanya? Konsentrasi, dengarkan musiknya. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Ayo coba duduk yang relax. Mari istirahatkan sejenak
fisik dan mental. Selamat berjalan 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa membereskan posisi tempat duduk akan menjadi lebih nyaman. Coba Anda duduk. Nah, boleh kawanannya. Kawanannya. Boleh dulu. Setelah ini kita akan menyaksikan penampilan dari beberapa kelompok. Ini penampilan dari kelompok besar yang pertama, kelompok besar kedua, dan kelompok besar yang ketiga. Untuk mempresentasikan hasil dari presentasinya. Kelompok besar pertama, kelompok satu atau kelompok dua yang mengusul. Kelompok dua, oke, silakan. Tolong tangan untuk kelompok dua. Ini berdua boleh. Mas Yoga, coba. Yuk, kalau diberbicara di depan yang lainnya. Terima kasih untuk kelompok dua. Boleh duduk kembali. Kelompok satu. Sempat. Lihat dulu yang pesannya. Terima kasih untuk kelompok satu. Sempat. Lalu berkumpul menjadi awal. Berkumpul ya, Pak. Tujuannya apa itu? Jadi itu hujan ya, artinya bergerak ke pohon dan ke tanah. Oke, terima kasih kelompok ya. Nah, oke, kita berikan penguatan tentang materi ini.
Ada yang ditanyakan lagi dulu? Ada yang ditanyakan? Kamu semangat. Oke, yang terakhir, bagaimana perasaan kalian hari ini? Pernah ada yang sedih? Ada yang kesusahan tadi? Tidak ada? Apa konsentrasi? Konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Setelah ini kalian boleh istirahat. Yang sudah melakukan boleh makan.